Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Angga Lanisya Putri dari NRP 501724114. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis gradient geothermal menggunakan data dari jurnal ilmiah, yaitu Determination of Geothermal Gradient. Dari jurnal ini, kita akan menggunakan metode, kita akan mengambil datanya dari gradient geothermal tersebut dan akan menggunakan metode machine learning berupa linear regression dengan library yaitu scikit-learn dan kemudian akan membandingkan dengan metode regresi linear dengan metode least square manual. Tujuannya dari video ini yaitu kita akan menentukan hubungan antara kedalaman dan temperatur di bawah permukaan bumi dengan menggunakan dari jurnal ini kita menggunakan tabel satu ini berupa kedalaman dan suhunya dari jurnal gradient geothermal. Nah, metode ini akan yang saya gunakan adalah machine learning yaitu linear regression karena saya sudah punya data input kedalaman dan outputnya berupa temperatur. Langsung saja kita ke Python-nya. Jadi di sini saya akan langsung import pandas. Di sini saya copy dari data-data dari kedalaman dan temperatur dari jurnal yang sudah saya tunjukkan di awal. Nah, kemudian dari data yang sudah diinputkan akan membuat data frame dengan 40 data yang sudah diinput dan dari kedalaman dan temperatur. Nah, data ini diambil langsung dari tabel satu jurnal yang sudah saya tunjukkan dari awal. Nah, hasil ini adalah tabel QDF yang ditampilkan di layar. Setelah itu adalah scatter plot data. Itu dengan mengimport matplotlib, matplotlib. Kemudian saya visualisasikan hubungan antara kedalaman dan temperatur. Nah, hasilnya berupa grafik yang menunjukkan tren semakin dalam akan semakin panas. Jadi ketika titik ini akan semakin dalam, maka akan semakin panas pula. Meskipun ada variasi di beberapa titik outlier di sini, seperti titik ini, titik ini, titik ini, karena ini merupakan data real dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di jurnal yang saya ambil. Jadi ada beberapa variasi dan beberapa titik outlier di situ. Nah, kemudian saya akan melakukan variabel dari X dan Y-nya dengan menggunakan library NumPy.
Nah, kemudian di sini tertera eh, bahwa variabel X itu berupa kedalaman atau inputnya, dan variabel Y merupakan temperatur atau suhu yang berupa output atau targetnya. Nah, hasilnya adalah terminal yang akan menampilkan array panjang yang berisi semua nilai dari kedalaman dan juga nilai suhu atau temperatur. Selanjutnya adalah resep data. Sehingga ketika kita menggunakan library scikit-learn, butuh input berupa matriks dari dua dimensi. Nah, resep itu merupakan X agar sesuai dengan format. Nah, hasilnya akan berupa dicetak dengan label X dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Selanjutnya adalah training model menggunakan linear regression. Nah, di sini menggunakan uh, library library sklearn. Nah, sehingga kita tuh bisa melatih melatih model dari regresi linear. Dan model ini akan mencari garis yang terbaik yang meminimalkan error antara data asli dengan prediksinya. Nah, sehingga hasil yang dihasilkan adalah model itu sudah siap pakai atau tidak menunjukkan output langsung. Selanjutnya yang keenam adalah melakukan berupa visualisasi model. Nah, sehingga scatter plot ini menunjukkan data hasil dari kedalaman dan suhunya. Nah, di sini itu menunjukkan bahwasanya garis merah yang menunjukkan hasil prediksi dari model tersebut. Nah, hasil ini di garis merah itu menanjak yang menunjukkan bahwasanya rata-rata dari tren geothermal gradient dari semua data. Nah, karena di sini ada beberapa data yang mungkin uh, outlier-nya terlalu banyak, tetapi dari garis ini sudah menggambarkan bahwasanya rata-rata dari tren gradientnya itu rata-rata gradient dari semua data itu menanjak seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menentukan intercept dan prediksi baru.
Di sini dilihat untuk hasil dari intersectnya itu 9,34 sekian, slope-nya itu 27 sekian, dan kedalaman dari 1 kilometer itu prediksi temperaturnya itu sekitar 37,23 Celcius, derajat Celcius, hanya derajat Celcius ya. Hmm, simbol ini aja derajat derajat 27 derajat Celcius, kemudian di kedalaman 2 kilometer itu prediksi temperaturnya 65,12 derajat Celcius, lalu untuk di kedalaman dari 3 kilometer ke bawah, di situ temperaturnya itu sekitar 93 derajat Celcius, dan 4 kilometer ke dalam, itu temperaturnya 120,8 derajat Celcius. Nah, kemudian ini merupakan cara untuk menemukan dasar dan slope di mesin learning menggunakan regresi linear. Dan selanjutnya, ketika kita menggunakan uh, least square, itu biasanya lebih kalau menggunakan least square manual itu ada beberapa perbedaan di dalamnya. Seperti kita akan langsung mencoba untuk least square-nya. Jadi
Sehingga dengan menggunakan tes manual juga didapatkan slope yang nilainya itu sesuai, persis dengan menggunakan metode dari mesin learning. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya ketika eh, ketika data yang dihasilkan itu sama, yaitu merupakan intercept dan slope-nya, kemudian ada beberapa dari kedalaman-kedalaman di kedalaman 1 kilometer, di 2 kilometer, 3 kilometer, dan 4 kilometer itu sama, sehingga didapatkan data yang sama persis. Nah, di prediksi kedalaman 1 sampai 4 itu sama persis dari least square dan machine learning. Jadi, dari skrip yang sudah saya lakukan di sini, dari tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 sampai 7 ini menggunakan machine learning, dan untuk yang ke-8-nya itu menggunakan least square. Nah, machine learning ini itu menghitung secara otomatis dengan menggunakan model fit-nya, sehingga dia itu lebih praktis. Sedangkan untuk least square-nya, ini sebenarnya menunjukkan proses manual yang secara matematis berupa rata-rata, pembilang, dan penyebutnya, sehingga lebih transparan. Walaupun memiliki cara yang berbeda, tetapi hasilnya itu akan sama. Nah, dengan menggunakan library scikit-learn, juga menggunakan metode ordinary least square di balik layar. Nah, sehingga machine learning menggunakan library scikit-learn dan least square itu memberikan hasil yang identik dari slope dan intercept-nya. Nah, perbedaan secara signifikan juga itu pada cara penggunaannya. Di ketika menggunakan machine learning itu lebih cocok untuk dataset yang besar, yang lebih besar. Ini kan saya menggunakan data sebanyak 48 data. Nah, ketika di real di lapangannya pasti banyak data yang didapatkan, tidak bukan hanya 48 data saja. Pasti ada ribuan data di situ, sehingga dengan menggunakan machine learning itu sangat cocok karena datasetnya itu sangat besar, sangat banyak, dan dia itu lebih praktis gitu. Sedangkan untuk Maestro sendiri itu sebenarnya untuk caranya lebih detail, cocok untuk pembelajaran konsep saja. Jadi ketika menggunakan data yang tidak terlalu banyak, menggunakan metode Learn itu sudah bisa. Nah, ini sebabnya dengan demikian, baik dengan menggunakan machine learning maupun dengan least square manual itu sebenarnya menggunakan metode yang sama, yaitu ordinary least square. Nah, bedanya itu hanya di implementasinya secara praktis dan matematis. Nah, pemilihan metode ini itu tergantung pada tujuannya, apakah untuk efisiensi komputasi atau untuk pemahaman konsep dasarnya. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.